Kali ini kita akan membahas info strategi bisnis bengkel motor banyak pelanggan dan menguntungkan. Nah, kalau kita mau melihat video-video lainnya yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Strategi pertama adalah persiapan modal awal. Modal awal bisnis bengkel motor bergantung dari besar kecilnya bengkel yang ingin kita bangun, sahabat-sahabat sekalian. Jika memang budget yang kita miliki terbatas, maka akan lebih baik kita untuk membuka bisnis bengkel motor kecil-kecilan dulu. Persiapan modal awal ini harus kita sesuaikan dengan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk membangun bengkel motor. Pertama adalah biaya untuk menyewa lokasi atau membangun bengkel. Kemudian biaya untuk membeli peralatan bengkel serta spare part motor. Pikirkan juga biaya untuk merekrut montir atau karyawan, dan kita perlu juga mempersiapkan biaya operasional. Yang kedua, kita perlu pemilihan lokasi bengkel motor. Lokasi merupakan salah satu poin penting untuk memulai usaha ini, sahabat-sahabat sekalian, terutama usaha bengkel motor ini. Bengkel sebaiknya dibangun di lokasi yang strategis dan paling penting bisa dijangkau oleh kendaraan roda 2. Akan lebih baik jika lokasinya di pusat keramaian seperti di tepi jalan raya atau di dekat pasar, sahabat-sahabat sekalian. Bahkan mungkin akan lebih baik lagi di tengah perkotaan, karena di sanalah tempat konsumen yang banyak membutuhkannya, dan bisa juga di tempat-tempat ramai lainnya, sahabat-sahabat sekalian. Yang ketiga, merekrut montir andal. Kita sebenarnya tidak perlu merekrut montir apabila telah memiliki pengalaman sebagai montir dan ingin menjalankan bisnis sendiri. Namun bagi kita yang tidak memiliki pengalaman sebagai montir sebelumnya, tentu harus merekrut montir, karena pelanggan tentu membutuhkan seorang montir yang handal yang bisa memperbaiki masalah pada motor. Tips untuk menghemat biaya karyawan, salah satunya kita bisa merekrut satu orang yang telah berpengalaman sebagai montir dengan 2 asisten yang masih pemula, sahabat-sahabat sekalian. Montir yang kita rekrut selain ahli, sebaiknya juga memiliki kepribadian yang baik, sehingga selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan kita. Hal ini karena citra bengkel motor kita nantinya sangat ditentukan oleh kepuasan pelanggan. 4. Mencari tahu pemasok suku cadang. Langkah selanjutnya dalam mengawali usaha bengkel motor adalah mencari tahu pemasok suku cadang, sahabat-sahabat sekalian. Mendapatkan pemasok yang cocok sangat penting, mengingat bengkel motor tidak hanya untuk reparasi, tetapi juga menjual suku cadang. Sebaiknya kita memilih pemasok dengan margin kompetitif dan kualitas terbaik, sehingga kita bisa mendapatkan banyak keuntungan tentunya, dan tetap dipercaya oleh konsumen kita. Kalau bisa, kita tidak perlu melalui reseller, karena biasanya harga dari reseller lebih tinggi dibandingkan pemasok suku cadang tangan pertama, sahabat-sahabat sekalian. Kelima, menyediakan peralatan dan spare part. Untuk peralatan bengkel, sebaiknya kita diskusikan dengan montir terlebih dahulu bagi kita yang tidak memiliki pengalaman bekerja di bengkel sebelumnya, sahabat-sahabat sekalian. Hal ini karena peralatan inilah yang akan membantu montir untuk memperbaiki masalah dan kerusakan pada motor milik pelanggan kita nantinya. Ada 2 jenis peralatan bengkel sepeda motor yang harus kita persiapkan untuk membuka usaha bengkel sepeda motor, sahabat-sahabat sekalian, yaitu peralatan bengkel sepeda motor manual. Peralatan ini yaitu masih menggunakan atau memakai tenaga tangan, sahabat-sahabat sekalian. Yang kedua yaitu peralatan sepeda motor
berbentuk mesin. Peralatan ini yang umumnya sudah menggunakan bantuan mesin, sahabat-sahabat sekalian. Jika modal awal kita sangat terbatas, maka kita bisa melengkapi dulu peralatan wajib. Selanjutnya kita melengkapi kembali sesuai dengan kebutuhan bengkel kita, sahabat-sahabat sekalian. 6. Merinci biaya operasional bengkel motor. Biaya operasional untuk bengkel motor meliputi biaya listrik, gaji karyawan, biaya sewa, tempat bagi kita yang masih menyewa, serta dana cadangan tentunya, sahabat-sahabat sekalian. Biaya operasional ini sebaiknya kita rinci mulai dari awal. Biasanya di awal menjalankan usaha, keuangan tentu belum stabil. Bengkel masih sering sepi pelanggan saat di awal pembukaan usaha. Oleh karena itu, kita pengusaha harus mempersiapkan biaya operasional setidaknya untuk 3 bulan pertama, sahabat-sahabat sekalian. Ketujuh, pengelolaan dan layanan. Bisnis yang sukses diawali dengan pengelolaan yang baik, misalnya penggajian karyawan yang teratur, pembukuan, dan juga pengolahan terhadap barang-barang yang harus dibeli. Selain itu juga kita harus melengkapi pelayanan publik, misalnya wifi gratis dan televisi di ruang tunggu, sehingga pelanggan kita tidak bosan saat menunggu proses perbaikan dari sepeda motornya. 8. Merancang strategi promosi. Bisnis bengkel yang masih terbilang baru tentu belum dikenal luas oleh masyarakat. Supaya menarik pelanggan, salah satu rahasia sukses cara bisnis bengkel motor adalah dengan merencanakan strategi promosi yang tepat. Pada umumnya, selama 3 bulan pertama kita akan dituntut untuk gencar mempromosikan bengkel motor kita, sahabat-sahabat sekalian. Cara promosi bisa kita lakukan secara online maupun offline. Di antaranya memasang iklan baris di koran, memasang iklan di buku telepon atau yellow page. Bisa juga mendekati calon konsumen lewat telepon secara aktif, atau bahkan mendatangi langsung konsumen yang potensial. Bisa juga berpromosi lewat surat, dan mungkin menjadi pembicara tamu di acara dialog di radio ataupun televisi dan lain sebagainya, sahabat-sahabat sekalian. 9. Memberikan souvenir untuk pelanggan setia. Pelanggan akan lebih loyal apabila kita memberikan sesuatu yang istimewa. Misalnya memberikan souvenir untuk pelanggan yang setia dan sering berkunjung. Contoh souvenir yang dapat kita berikan antara lain payung, baju, topi, kalender, dan lain sebagainya. Kita juga dapat memberikan reward berupa servis gratis kepada pelanggan yang setia. 10. Pembukuan. Pembukuan merupakan salah satu aspek yang penting dalam membangun bisnis, sahabat-sahabat sekalian. Banyak manfaat dari pembukuan yang bisa kita dapatkan. Apalagi saat ini pembukuan sudah lebih mudah untuk dilakukan berkat bantuan aplikasi buku warung. Aplikasi ini dapat kita gunakan untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran dari usaha bengkel kita. Selain itu, kita juga dapat mencatat pelanggan yang belum membayar, sahabat-sahabat sekalian. Istimewanya lagi, buku warung dapat mengirimkan pesan kepada pelanggan untuk segera melunasi utangnya secara otomatis. Kita cukup mengunduh dan pasang aplikasi ini melalui Play Store
di ponsel kita, sahabat-sahabat sekalian. Jika kita ingin mengetahui info lain tentang jenis bisnis yang baru kita bahas, link videonya dapat kita lihat di deskripsi video ini, sahabat-sahabat sekalian.